saudara-saudara sekalian, senang sekali saya Hana dapat menjumpai Anda kembali dalam tayangan N153 episode ke-6 ini. Musim penghujan tahun ini pasti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Irama hujan yang tercipta diiringi dengan gempitanya derap aksi 3M, 5M, 7M, atau berapapun jumlah M yang dapat dicipta dan ditambahkan. Kawalan air yang tidak diundang ini akan membuat mobilitas ke tempat atau area sementara merupakan pilihan yang berisiko mengingat jarak yang harus dijaga. Kemelut global ini mungkin akan mulai mengusik iman percaya kita dengan pertanyaan, kapankah badai ini akan berlalu? Mungkinkah kita sanggup menghadapi badai ini? Atau mungkin pertanyaan yang lebih ekstrim, apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, mengapa ini dibiarkan dia terjadi? Sebelum kita mencari jawaban atas semua pertanyaan tadi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas segala hal yang boleh kami alami di dalam keseharian kami. Kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan untuk menjalaninya. Tak pernah Kau lepaskan tangan kami sehingga kami dapat melihat terang-Mu yang bercahaya di dalam lembah kekelaman melalui kami. Pimpinlah langkah kami sehingga kami memancarkan terang-Mu selalu. Saat ini kami ingin belajar dari firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya isi hati-Mu yang disampaikan dan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tema kita saat ini adalah tularkanlah dengan masif. Mari kita baca dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Seperti biasa, dalam kesehariannya di masa eksistensinya di dunia, Tuhan kita Yesus Kristus selalu mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Dan hal ini selalu mengundang kehadiran orang banyak. Mari kita cermati para pemirsa yang hadir pada saat itu dalam kisah ini. Penulis pasti memiliki maksud tertentu dengan menuliskannya secara rinci. Yang pertama, para orang Farisi. Yang kedua, para ahli Taurat. Yang ketiga, orang banyak. Dan yang keempat, orang lumpuh dan pengusung. Dikatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini datang, menyediakan diri dengan sengaja datang dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Kalau kita lihat dalam peta itu tempatnya sangat berjauhan masing-masing. Apa motivasi mereka untuk datang, duduk, dan mendengarkan Tuhan Yesus? Kita akan lihat selanjutnya. Tapi sebelumnya kita juga akan melihat bagaimana ada dua pemirsa yang lain, yaitu orang banyak dan si lumpuh beserta pengusungnya. Mereka datang dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka on the spot datang. Saat mereka mendengar kabar, mereka menantikan Tuhan Yesus untuk datang ke kotanya. Mereka mengharapkan dengan harap penuh kepada Tuhan Yesus untuk dapat menjadi solusi bagi setiap masalah mereka. Sekarang mari kita cermati kisahnya. Pada saat si lumpuh belum datang, mereka orang Farisi, orang banyak dan ahli Taurat ini mendengarkan Yesus mengajar. Dan saat mereka mendengarkan, datanglah si lumpuh ini diusung oleh teman-temannya dengan menggunakan tempat tidurnya. Tempat tidur yang dimaksud ini adalah mantol atau helai selimut yang digunakan oleh rakyat kebanyakan untuk tidur berbaring di atas lantai. Dan para temannya ini mengusung si lumpuh ini untuk dihadapkan kepada Yesus untuk mengharapkan kesembuhan bagi si lumpuh. Tetapi pada saat mereka menghadapi barikade orang banyak ini, mereka tidak mundur sedikit pun. Mereka tidak kehabisan akal. Mereka segera menuju ke atap. Mereka membongkar atap itu dan menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Tuhan Yesus.
Pada saat itu atap dibuat rata dan dipagari sekelilingnya sehingga orang yang berdiri di atasnya tidak akan jatuh. Nah, usaha mereka tidak mengalami kesia-siaan. Mereka berhasil memperhadapkan si lumpuh dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meresponi iman bukan hanya si lumpuh ini saja, tapi juga teman-temannya. Dan kalimat yang menakjubkan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. What? Para ahli Taurat dan para orang Farisi ini berseru, orang ini melakukan pengampunan dosa. Orang ini mengampuni dosa. Orang ini menghujat Allah. Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Walaupun mereka berseru di dalam hati, Yesus mengetahui pikiran mereka dan Yesus menegaskan saat itu juga bahwa Dia berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Apa yang ingin Lukas sampaikan dari kisah ini? Jika dicermati, terdapat dua iman dalam kisah ini. Yang pertama, iman negatif yang dimiliki oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka jauh-jauh datang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan cuaca yang mungkin kurang mendukung, dan mereka datang untuk mendengar Yesus. Tapi mereka datang dengan hati yang tidak terbuka untuk kebenaran yang disampaikan Yesus. Mungkin mereka berkata, oke juga pengajarannya. Tapi saat mereka mendengarkan Yesus mengampuni dosa, saya tidak setuju. Yang kedua, iman positif yang dimiliki oleh si lumpuh dan teman-temannya. Mereka sudah mendengar cerita tentang Yesus, bagaimana Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan banyak mujizat yang sudah dilakukannya. Dan si lumpuh ingin pergi menghadap Yesus. Dan juga teman-temannya ingat akan keadaan si lumpuh ini. Mereka akhirnya bersepakat, mereka saling membangun iman. Mereka berencana dengan sengaja, mereka menumbuhkan iman mereka dengan pengharapan bahwa si lumpuh ini bisa disembuhkan, dan mereka melakukan tindakan iman. Mereka pergi membawa si lumpuh kepada Yesus. Perjalanan yang jauh dengan segala rintangannya tidak membuat mereka menyerah. Bahkan mereka harus membawa si lumpuh dengan mengusungnya, itu juga tidak mengalahkan kesepakatan mereka untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Bahkan saat mereka tiba di TKP, di lokasi tempat Yesus mengajar, mereka menghadapi barikade-barikade orang banyak ini, mereka juga tidak menyerah. Iman mereka menemukan solusi, mereka naik ke atas, naik ke atap, dan akhirnya mereka mempertemukan Yesus dengan orang ini. Iman yang positif mengalami kemenangan. Dan setelah itu, setelah si lumpuh mengalami kesembuhan, iman ditularkan secara masif kepada orang-orang yang hadir di TKP. Milikilah iman positif, karena dengan iman positif kita dapat meraih kemenangan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Sekali lagi, yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya memiliki iman positif? Secara konsisten saya menyarankan bahwa kita harus menggunakan polanya Bapak, yaitu membaca Alkitab, merenungkannya, memperkatakan, dan mendeklarasikannya. Sesuai dengan Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setelah memiliki iman positif, tularkanlah dengan masif iman itu seperti orang lumpuh dan para pengusungnya menularkan iman itu dengan kesembuhan si lumpuh kepada orang banyak yang hadir pada saat itu. Mengapa iman harus ditularkan dengan masif? Yang pertama, supaya iman dapat bertumbuh. Pengalaman hidup yang menekan, penderitaan yang dialami, sakit penyakit yang sedang menimpa, beban hidup yang begitu berat, itu dapat membuat iman kita padam, membuat iman kita surut, membuat iman kita lebih kecil daripada biji sesawi. Dan saat itu terjadi, kita bisa pastikan kemenangan
akan lalu dari hidup kita. Karenanya perlu sekali kita menularkan iman positif kita kepada teman-teman kita, kepada mereka yang membutuhkan, dengan mengencourage mereka, dengan menyampaikan kesaksian hidup kita bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong mereka. Dan saat iman itu ditularkan secara masif, maka iman yang sebesar biji sesawi itu mengalami pertumbuhan menjadi pohon yang besar. Iman menemukan solusinya, iman menemukan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus janjikan. Dan setelah iman itu bertumbuh, maka terjadi pengampunan dosa. Iman menemukan pengampunan dosa. Iman menemukan kesembuhan. Iman menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dan ketika hal itu terjadi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang kedua, iman positif yang kita tularkan akan membuat iman negatif itu pergi. Seperti kisah yang tadi kita cermati dalam Lukas 5 ayat 17-26, kita tidak mendengar lagi kisah tentang kelanjutan dari para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Mungkin dengan malu mereka mengundurkan diri dari lokasi itu karena mereka sudah menahan malu yang sangat akibat penegasan dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Dia sanggup mengampuni dosa. Kemelut global ini mungkin membuat seseorang mencapai titik terendah dalam imannya sampai ke titik negatif. Ini saatnya bagi kita untuk menularkan iman positif kita secara masif. Mungkin kita dapat menulis caption dalam medsos kita atau dalam chatting kita melalui WA atau apapun itu, atau melalui kesaksian hidup kita dalam komsel, atau setiap kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menularkan iman positif ini, maka iman negatif itu akan pergi. Yang ketiga, dengan menularkan iman positif secara masif, maka kita sedang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan iman. Dengan iman korporat antara si lumpuh dengan para pengusungnya, maka mereka sampai ke hadapan Yesus. Dan saat dikatakan kepadanya, kepada si lumpuh ini oleh Yesus dikatakan, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Maka seketika itu juga orang lumpuh ini melakukannya. Dikatakan seketika itu juga. Iman korporat, iman yang sudah ditularkan akan melakukan tindakan iman. Ada beberapa kemungkinan iman negatif yang mungkin terjadi dalam kisah ini. Yang pertama, "Yowis, Yesusnya masih jauh, tunggu saja dia lewat kota ini, nanti baru kita bawa si lumpuh kepada Yesus, ngono wae." Yang kedua, "Bah, macam mana pula ini? Perjalanan sudah jauh begini, masih jauh pula tempat Yesus. Bagaimana kita dapat membawa si lumpuh ini? Berat." Yang ketiga, Dodo, ini orang banyak. Bagaimana beta bisa lewat ini orang? Aduh, ngana-ngana ini menghalangi jalan si lumpuh." Namun semuanya itu berhasil dilampaui sehingga mereka bertemu dengan Yesus sang sumber berkat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seorang pelajar yang mengimani dia lulus kuliahnya dengan nilai cum laude tanpa didukung dengan jam belajar yang intens secara konsisten, maka kelulusan secara cum laude tidak dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Tuhan bukan pesulap, Dia akan memberkati apa yang dilakukan oleh pelajar ini dengan jam belajar yang konsisten dan intens, maka kelulusannya akan dapat direalisasikan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Demikian juga dalam halnya seorang pekerja atau seorang pelaku usaha. Apapun profesi hidup kita, iman dan perbuatan itu saling bekerja sama. Jadi, tularkanlah iman positif secara masif supaya 1.
iman dapat bertumbuh. Kedua, menghilangkan iman negatif. Ketiga, mendorong tindakan iman terjadi sehingga dunia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima. Ajar kami untuk dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami. Berikan kami keseharian keberanian untuk menularkan iman kami secara masif sehingga dapat menguatkan mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup dan membuat perspektif yang benar dalam imannya serta mendukung mereka untuk melakukan tindakan iman sehingga semuanya itu menyenangkan hati Allah yang sanggup menolong kami. Setiap anak-Mu yang sedang mengalami kekelaman di musim kehidupannya, kami yakin Engkau jauh lebih besar dari setiap masalah kami dan sanggup memberi kekuatan untuk melalui kekelaman ini. Kami berdoa bagi semua gereja-Mu yang ada, biarlah kami semakin merapatkan barisan dalam menghadapi Maulid global ini, bergandengan tangan menghadapi dunia yang berjalan menuju akhirnya sehingga banyak jiwa yang dapat dirampas dari api neraka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa sehingga NKRI dan Pancasila dalam Kebhinneka Tunggal Ikaannya dapat tetap eksis. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami terkasih Bapak Joko Widodo, berkatilah beliau berserta jajaran stafnya, berikanlah kesehatan, hikmat, karisma, persatuan, kesatuan sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia menuju Indonesia maju. Berkatilah rakyat Indonesia, berikan hati yang mau mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kami juga mengingat para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi kemelut global ini. Berikanlah mereka kekuatan, sukacita, hikmat untuk dapat menjalani keseharian mereka. Dan kami melepaskan kesembuhan untuk para penderita COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika Anda memiliki pergumulan hidup yang ingin didoakan, Anda dapat melayangkannya ke nomor WA 0812-821-99892. Dan jika Anda belum tergabung dalam sebuah kelompok sel, saya mengundang Anda untuk tergabung dalam kelompok sel N153. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WA 0812-821-99892. Dan jika Anda ingin belajar Calista Ibrani Yunani, baca tulis tata bahasa Ibrani Yunani, Anda dapat bergabung dalam kelas daring tayar, kelas online tanpa bayar. Untuk keterangan lebih lanjut dan registrasi, Anda dapat menghubungi nomor WA 0812-821-99892. Dapatkan menu santapan rohani harian untuk 1 tahun secara gratis dengan mengirimkan kalimat "Saya berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari" ke nomor 0812-821-99892. Haleluya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengingatkan Anda supaya jangan lupa untuk menekan gambar lonceng dan gambar jempol serta tulisan subscribe sehingga Anda selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari N153. Maju terus dalam iman positif kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tularkan iman positif itu secara masif. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.